Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik. Udara cerah, mudah-mudahan suasana hati juga cerah ya. Saya hari ini ingin membahas tentang 5 keinginan yang ada dalam diri seorang makhluk sebetulnya ya, tapi mungkin ya seorang manusia lah. Sebetulnya manusia kalau dilihat-lihat ya, dari kecil, besar, tua, miskin, mau cacat, mau normal, itu semua sama ya. Badan jasmani, nama rupa lah, badan jasmani. Tapi terus kenapa kok walaupun ya bahannya sama, tapi kok bisa beda-beda ya? Ada yang kelihatannya lah cantik, ada yang kelihatannya pendek, ada yang kelihatannya gemuk, ada yang kelihatannya keriting kelihatannya. Tapi mungkin kalau dilihat-lihat emang benar seperti itu bentuknya. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, bodoh, ada yang bijaksana, mungkin ada juga yang biasa-biasa aja. Itu penyebabnya apa? Kalau kita bahas lagi, ya semua lari ke karma. Tapi kalau bicara terus karma, kayaknya kasihan juga ya si karma disalah-salahin terus. Banyak orang yang suka tanya sama saya pengen tahu masa lalu saya, gimana cara lihatnya. Ya banyak alternatif, mungkin meditasi, tapi prosesnya agak lama. Dulunya kenapa, bisa sampai hari ini kita lahir dalam kondisi seperti ini sekarang. Kalau mau lebih praktis lagi, ya mungkin hipnoterapi, lihat kehidupan masa lalu. Tapi apakah dijamin benar? Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Jadi 50-50. Kalau benar-benar pengen tahu dulunya kita kenapa sampai hari ini bisa seperti ini, mau gak mau ya kita mesti lihat sendiri. Ya latihan giat tiap hari. Cuma namanya kalau suruh latihan males. Bener gak? Bener. Saya 2 minggu lalu itu sakit. Bukan sakit badan, tapi kaki saya sakit, gak bisa naik turun tangga. Lutut saya ada sedikit cedera sendinya. Kemudian udah saya pikir uratnya keseleo, dipijit 2-3 ganti orang, masih belum bisa juga. Terakhir baru ketahuan tulang tempurung kaki kanan saya sama tulangnya agak sedikit maju ke atas. Akhirnya dokter bilang suruh saya banyak exercise. Bukan exercise senam atau seperti apa, ya maksudnya senamnya ringan-ringan aja. Bangun tidur, jangan langsung bangun, gerak-gerakin kaki dulu, kanan kiri, leher, kanan kiri. Ternyata itu butuh satu kesabaran, dan saya sampai hari ini kadang ingat, kadang lupa, dan seringnya lupa. Tapi exercise seperti itu, yang ringan seperti itu, gerakan-gerakan di pergelangan tangan, karena umur juga. Saya bilang, kenapa dok? Anak kecil kok gak pernah cedera otot, gak pernah cedera sendi. Kok saya sekarang umur semakin bertambah, makin banyak penyakit. Dokter bilang, karena anak kecil sudah pemanasan sendiri, sedangkan orang dewasa pemanasannya kalau ingat. Jadi dokter bilang, bangun tidur jangan langsung bangun, gerakan dulu sendi-sendinya, lututnya, semuanya, pinggangnya, segala macam, setengah jam sampai 1 jam. Jangan langsung doa. Nah itu satu tambahan exercise buat saya. Dan saya 2 minggu kesini agak sedikit ya sembuh ya, bisa naik turun tangga barusan. Dan saya berpikir yang lain. Ternyata bukan cuma batin yang harus dilatih, ternyata fisik pun harus dilatih. Begitu selesai meditasi, dokter bilang, jangan langsung bangun berdiri, Su. Gerakan dulu kakinya pelan-pelan, pinggangnya, supaya tetap fit, tetap segar. Saya jadi mikir, oh ternyata biku-biku zaman dulu, tai chi lah, latihan kungfu, gunanya benar-benar untuk kesehatan diri sendiri. Sedangkan kita hari ini di sini, kelihatannya nih ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua seger-seger. Kelihatannya. Tapi saya nggak tahu apakah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik benar-benar seger fit badannya. Ini pertanyaan besar. Nah sekarang keinginan. Kenapa sampai hari ini kita masih belum mau exercise? Kalaupun ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah exercise, itu karena ada satu kebutuhan ya, seperti main golf. Karena ingin usahanya lebih maju lagi. Atau mungkin main tenis supaya ya lebih elit lagi.
Jarang banget saya menemukan ibu-ibu, bapak-bapak yang sengaja latihan untuk jalan santai. Kalau di Bogor masih ada nenek-nenek tapi kakek-kakek. Saya jalan santai di Kebun Raya Bogor supaya dengkul saya, lutut saya, semua badan saya bisa fit. Tapi jarang saya menemukan usia 40, 50, masa produktif sampai 60 tahun yang exercise benar-benar tujuannya untuk kesehatan. Ada, tapi jarang. Kebanyakan olahraganya untuk bisnis, disambung sama bisnis. Apakah sebaiknya kita benar-benar olahraga sambil bisnis atau tidak? Itu saya nggak tahu ya. Kembali lagi ke keinginan. Manusia keinginannya banyak. Itu kita nggak bisa pungkiri. Termasuk orang sakit punya keinginan mau sembuh. Apalagi orang yang sehat, keinginannya lebih banyak lagi. Keinginan pertama itu adalah harta. Harta ini bentuknya macam-macam. Bisa rumah, bisa mobil, bisa villa, bisa harta duniawi, bentuknya dari emas, berlian, permata yang kita pakai ataupun yang sekedar untuk kebanggaan. Harta ini penting. Tapi kalau kelebihan jadi beban. Saya ingat beberapa waktu di sini candaan-candaan orang-orang. Begitu banyak surat berharga yang saya miliki. Ada surat tanah, surat villa, surat emas, surat deposito, surat bank dan segala macam. Tapi terakhirnya yang kita bawa yang kita butuhkan malah surat kematian. Tanpa surat kematian, rumah duka tidak mau terima kita. Jadi dari sekian banyak harta-harta yang kita miliki, artinya akhirnya yang sangat-sangat berharga yang harus kita miliki adalah surat kematian. Nah di sini dari lahir sampai mati ternyata itu satu proses panjang. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan terakhir yang kita bawa ternyata adalah harta. Harta ini adalah perbuatan baik kita. Jadi di sini keinginan yang utama kita tentang harta ini harus kita sensor baik-baik. Apakah kita benar-benar butuh harta itu atau tidak? Puas diri di sini sangat dipentingkan, sangat diperlukan kalau ingin hidup bahagia. Dan seringkali penceramah-penceramah di sini selalu mengarah pada hidup yang bahagia. Salah satu sumber kebahagiaan adalah memiliki harta. Tapi sejauh mana kita bisa memanfaatkan harta, itu adalah satu kebijaksanaan. Jadi Anda orang yang pintar mencari duit, kalau Anda tidak pintar menggunakan, Anda bukan orang yang bijaksana. Anda punya uang cuma Rp1.000 atau mungkin Rp10.000 sehari. Tapi kalau Anda bisa mengelola dengan baik Rp10.000 ini untuk satu keluarga, hidup sehat, itu baru Anda bijaksana. Tapi kalau Anda sehari berpenghasilan sampai 1 M, tapi Anda tidak bisa mengelola uang ini sedemikian rupa, maka Anda kurang bijaksana dalam mengelola uang. Bagaimana cara mengelola uang yang baik? Jangan bertanya pada saya, karena saya tidak punya uang. Tapi Anda boleh berpikir, kebutuhan sehari untuk makan bukan jumlah yang banyak, tapi Anda harus perhatikan unsur-unsur dalam makanan, vitamin, mineral, protein, kalsium, kalium, unsur-unsur itu, zat besi segala macam harus ada. Anda tidak perlu makan yang mewah-mewah. Kalau tidak ada unsur-unsur sehat, untuk apa? Terus Anda tidak usah makan yang banyak. Kalau bikin Anda jadi membuat tubuh jadi sarang penyakit juga untuk apa? Akhirnya jadi penyakit yang muncul. Jadi di sini sangat disarankan Anda hidup dengan keinginan yang benar-benar bijaksana. Anda kurangin keinginan-keinginan yang tidak perlu. Ada satu anak sekolah SD, kelas 2, kelas 3, sekolahnya di internasional. Kalau sudah dengar sekolah internasional, kita juga tahu ya berapa bayaran per bulannya. Dan anak ini, kelas 2, kelas 3 SD ini bilang sama mamanya, "Ma, besok-besok kalau antar saya sekolah, cukup di lingkaran itu, ada lobi kali ya sekolah internasional. Cukup di gerbang, dan saya akan jalan kaki masuk ke sekolahan." Sementara mobil-mobil yang lain akan menurunkan anaknya di pintu lobinya, kemudian pergi lagi. Mamanya bingung, kenapa kamu mau turun di depan gerbang? Kenapa kamu tidak mau turun di tempat yang biasa? Anak ini bilang, "Saya malu, Ma, mobil kita nggak keren. Teman-teman mobilnya keren-keren semuanya, udah Toyota, udah Alphard, udah jenisnya yang mahal-mahal. Kita cuma naik Avanza." Mamanya sampai sedih, sedangkan mamanya mikir
Saya cari uang untuk beli Avanza itu setengah mati. Tapi akhirnya punya Avanza juga. Saya punya rumah dan saya bangga dengan rumah saya. Artinya saya tidak usah kepanasan, kedinginan lagi. Kemudian saya punya perhiasan-perhiasan ya cukup sederhana, tapi paling nggak itu satu simbol bahwa saya sekarang dari keluarga menengah ke atas. Nggak seperti dulu lagi harus ngemis pada orang tua. Tapi jawaban anak saya bikin saya sedih. Saya malu mah naik Avanza. Padahal saya mati-matian cari uang sekarang untuk biaya anak saya di sekolah internasional. 1 semester, 1 tahun tuh mahalnya luar biasa. Dan saya cukup bahagia bisa mengantar anak saya ke sekolah naik mobil, nggak usah naik bajai. Di Bogor nggak ada bajai. Nggak usah antar anak saya naik ojek atau mungkin naik angkot, naik pikrolet. Tapi jawaban anak saya malu mah naik Avanza. Teman-teman semua mobilnya udah high class semua, udah satu kebutuhan tinggi. Kemudian saya ketemu anak lagi yang lain, kelas 5-6 tahun kira-kira TKB pas 1 SD baru masuk. Nangis. Kenapa nangis? Saya bilang, anak kamu mau apa sih? Mau tidur? Udah malam juga sih, udah jam 7, jam 8. Bukan suhu, mau main iPad. Main iPad? Main apa tuh saya bilang? Biasalah main game. Kan saya suka kasih suhu seminggu sekali, tiap Sabtu atau tiap Minggu. Kebetulan hari itu Sabtu udah ulang tahun anak kecil. Saya disuruh pimpin doa di sana, jadi ketemu anak ini. Saya bilang, seumpama anak kamu tidak pernah mengenal iPad, apakah anak ini akan menangis kalau dia tidak dikasih mainan iPad? Ya enggak sih. Terus kenapa kamu masih kasih dia iPad juga untuk main? Gimana ya Su? Zaman sekarang kayaknya kalau anak kecil atau anak saya nggak dikasih iPad, kasihan. Nanti kalau bergaul dengan teman-temannya, terus nggak tahu jawabannya, dan dia juga ditanya ini itu nggak bisa jawab. Kayaknya dilecehkan atau dibullying sama temennya, saya rasanya kasihan. Jadi ya 1 minggu saya kasih dia main iPad, khusus Sabtu Minggu. Hari lain nggak boleh. Jadi kalau dia ngobrol sama temennya nyambung. Itu satu kebutuhan ya. Saya ketemu lagi anak yang lain. Tapi ini cerita mamanya. Saya bingung Su. Anak saya ini kelas 2 SMA di Penabur, sekolah elit, sekolah keren. Tapi anak saya ini ingin mengundang teman-temannya datang ke rumah untuk acara kelas. Anak saya begitu bahagianya bisa mengundang teman-temannya datang ke rumah kami. Dan karena saya pikir rumah kita terlalu kecil untuk menampung jumlah anak yang cukup banyak dari satu kelas untuk teriak-teriak berguling-guling, jadi saya merelakan 1 ruko saya, 2 ruko saya di lantai 4 khusus untuk anak-anak guling-guling teriak-teriak, termasuk ada piano segala macam lengkap dengan kebutuhannya. Dan anak saya pun dengan bahagianya, boleh mah, boleh pakai aja. Ya udah, semua free dari mama saya. Dia lapor ke teman-temannya, acara kelas di rumah saya ya, ntar 2 minggu lagi. Teman-temannya menjawab, rumah lu di mana? Oh, cuma di komplek A. Apa enaknya sih di komplek kamu gitu? Nggak ada apa-apanya. Lebih baik di PIK di Muara Karang yang daerahnya jelas-jelas daerah elit. Anaknya pulang ke rumah nangis. 2 SMA laki-laki, mah kita nggak dihargain. Karena ternyata teman-teman lebih suka memilih rumah yang daerahnya PIK, daerah orang elit, daerah yang rumahnya benar-benar kaya. Terus mamanya bilang sama saya, padahal Suhu, saya mencari uang itu susahnya luar biasa dan anak tinggal pakai, tapi ternyata jerih payah saya tidak dihargai. Ini kendala ibu-ibu, bapak-bapak saya rasa ya, bukan kendala saya. Tapi di sini saya sharing dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata masalah kita saat ini sama. Kebutuhan, terutama harta ini, ternyata ukurannya sulit banget. Jadi saya bilang sama beberapa orang tua, tetaplah percaya diri, tetaplah optimis, karena kalau dikejar terus harta itu kagak pernah ada ujungnya. Terus sekolahan, internasional, nasional plus atau sekolah biasa. Yang penting tujuannya mengantarkan anak ke gerbang pendidikan. Pendidikan adalah nomor 1 dan menuntun anak itu modal utama jadi orang yang bijaksana. Harta bisa dicari, biarkan mereka mencari hartanya sendiri. Tapi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin mengembangkan diri sendiri dan rajin-rajin mengembangkan kepribadian. Karena kepribadian bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah benar-benar utuh, benar-benar sempurna, maksudnya benar-benar baik ya, bukan dalam arti harus jadi orang yang mencapai kesucian. Bapak ibu punya kepribadian yang benar-benar baik. Bapak ibu kalau punya anak-anak yang benar-benar dalam kondisi labil,
Entah itu anak 2 SD karena malu naik Avanza, atau mungkin anak TK B malu nggak punya iPad, atau mungkin anak SMA yang dalam pertumbuhan masa pencarian jati diri diketawakan oleh temannya karena rumahnya cuma di daerah, ya cuma daerah Pulimas misalkan, ya cuma daerah, ini daerah apa sih? Daerah Pluit juga lah ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang daerah. Wah, Bapak Ibu boleh memberikan satu pelajaran berharga. Ya terserah mau ngajarin apa aja, tapi paling nggak Bapak Ibu punya satu pedoman, satu pegangan. Maka di sini saya rasa agama cukup penting, karena kalau diimbangi dengan agama, mereka bisa menjawab dengan lebih percaya diri juga. Jadi di sini keinginan cai, di sini harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua harus benar-benar seleksi ketat. Jangan sampai membuat rugi diri sendiri, karena kalau terus diikutin hasilnya jurang, hancur. Tapi kalau nggak diikutin juga hancur juga. Jadi kembali ke bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana caranya harta ini dimanfaatkan. Apapun yang Anda peroleh hari ini, Anda manfaatkan baik-baik. Karena dimanfaatkan baik-baik berarti Anda bakalan hidup bahagia. Kalau salah memanfaatkan, sedikit aja salah, bisa pecah, hancur, berantakan. Yang kedua, ini adalah tentang keinginan ini pada tubuh, pada jasmani. Banyak orang yang nggak mau tua, banyak orang yang nggak mau keriput, banyak orang nggak mau rambutnya beruban. Dan zaman saya kecil dulu, kakek-kakek, nenek-nenek itu semuanya rambutnya putih-putih, dan kita sudah tahu kalau orang rambutnya putih, rambutnya sudah abu-abu, itu artinya sudah tua. Tapi zaman sekarang saya nggak bisa lihat orang tua seperti apa bentuknya, karena semuanya cantik-cantik, semuanya ganteng-ganteng, karena semuanya sudah masuk ke salon di permak, tidak mau tua. Saya mungkin 20 tahun atau 25 tahun kesini baru tahu orang itu rambutnya bisa disemir. Jadi sekarang di Bogor lagi ngetren lagi rambut abu-abu. Rambut kembali ke zaman dulu, rambut abu-abu, rambut putih. Saya bilang, Ai kenapa rambutnya gak disemir lagi? Nih Su, rontok. Dulu rambut Ai warnanya hitam, sekarang warnanya putih. Memang pada dasarnya rambut saya putih Su. Tapi kau tidak mau terima bahwa saya sudah tua, jadi rambutnya saya semir. Ternyata sekarang baru berasa pitak tengah-tengahnya. Sudah berusaha mati-matian pakai penumbuh rambut pun nggak jadi. Asuk kenapa rambutnya nggak disemir lagi? Kemarin rambutnya masih bagus-bagus, hitam-hitam, rontok juga. Terus beberapa orang tua yang suka dibounding ini, yang suka dilurusin, yang suka dicoklat-coklatin, terakhirnya sama, mengalami gejala yang sama, botak, rontok. Jadi saya bilang menerima apa adanya. Jasmani ini memang sudah harusnya lapuk, harusnya tua, harus diterima apa adanya. Bahkan dengan menerima apa adanya, kita lebih bisa happy ya. Ya udah keriput, ketawa, udah mulai kerut, apa boleh buat dah. Dulu kulitnya mulus, sekarang udah mulai kotak-kotaknya mulai banyak. Ya udah terima aja. Artinya saya udah usia 40 tahun, 50 tahun, dan sebentar lagi ya mungkin copot gigi kalau makan dibersih-bersih. Ada orang umat Bogor, ya cukup bagus lah untuk usia 60 tahun ya. Suatu ketika makan ketemu saya, mulutnya habis semua ke dalam. Saya kaget, lah. Jadi selama ini Bapak ini pakai gigi palsu? Iya, gigi palsu. Karena ingin mengunyah makanan jadi pakai gigi palsu. Nah itu nggak apa-apa gigi palsu ya. Tapi jangan lupa dibersihkan lagi untuk kesehatan Anda sendiri. Jadi badan jasmani ini kita selalu ingin badan jasmani ini tampil selalu cantik, selalu menarik dan selalu ganteng. Tapi jangan lupa badan jasmani ini suatu saat akan lapuk. Demikian pula dengan harta, suatu saat semua akan hilang. Apa yang akan kita bawa saat kematian? Cuman kebaikan. Badan jasmani pun Anda harus manfaatkan sebaik-baiknya dengan exercise. Exercise, latihan. Karena kalau nggak exercise usia 40-50 tahun, ya berasa drop, turun banget. Saya di usia 40 sekarang pun sudah mulai merasa badan saya ngedrop. Jadi adik-adik ini yang usia di bawah saya 30-20 tahun, exercise, latihan, jalan pagi, senam, ringan-ringan, jangan kebanyakan loncat juga, nanti dengkulnya juga melorot juga, repot juga. Yang tua-tua, hati-hati juga, jangan sampai cairan tubuh melemah juga. Satu suhu di wira saya, sukong saya sering bilang, kalian ini banyak-banyak makan alpukat. Alpukat bener-bener jangan pakai susu, jangan pakai mocha, jangan pakai coklat, jangan pakai gula. Kebanyakan gula jadi kencing manis. Bener-bener makan begitu aja.
Apa gunanya alpukat ini? Supaya oli-oli engsel-engsel ini tetap baik. Suatu saat kita tua nanti kita nggak tahu. Terus yang perempuan-perempuan coba minum susu. Kalau nggak suka susu, ya ganti. Kembali ke alam. Contohnya alpukat tadi. Tiap hari makan alpukat jadi santapan tawar, nggak ada rasa, nggak enak awalnya. Tapi kalau lama-lama dibiasakan, ya siapa tahu benar ya peneliti itu mengatakan sebagai pengganti engsel. Tapi apa salahnya kita coba juga? Siapa tahu engsel-engsel ini membaik, gitu. Itu yang badan jasmani. Jadi badan jasmani ini penting karena bisa untuk exercise batin, bisa untuk exercise fisik. Fisik kuat, batin juga baik, bisa dilatih dengan baik. Tapi kalau sakit baru duduk sebentar, pinggang sakit, lutut sakit, batin susah ngolahnya. Batin susah diolah. Tapi kalau Anda fisiknya kuat untuk duduk meditasi, saya rasa ya setengah jam, 1 jam, 2 jam lewat mungkin masih bisa. Jadi ini olah fisik sama dengan persiapan untuk mengolah batin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jangan lupa untuk exercise jasmani. Jangan cuma dibikin cantik-cantik doang sampai 2-3 jam tahan, ke salon nunggu 5-6 jam tahan untuk disanggul. Tapi untuk exercise yang ringan-ringan kayak tadi contoh pergelangan tangan kaki atau mungkin pinggang atau mungkin gerakan mata supaya otot mata ini kuat juga harus dilatih. Yang ketiga adalah Ming, nama. Jadi keinginan orang adalah nama baik. Kita ingin nama kita disanjung orang, kita ingin nama kita dipuji-puji orang, tapi kita suka merendahkan orang lain. Ini jangan sampai merugikan orang lain. Jadi keinginan-keinginan ini dari harta, badan jasmani, nama baik, itu adalah keinginan utama manusia. Saya ingin nama kita disanjung orang. Saya ingin terkenal, penyumbang nomor 1, nama saya nomor 1. Tapi jangan lupa bahwa nama baik ini suatu saat akan berubah jadi nama yang buruk kalau Anda tidak punya pribadi yang baik. Yang keempat adalah nafsu, makanan, makan. Makan, terus makan. Kadang-kadang kita sering makan pada waktu yang tidak tepat, bukan pada waktunya. Saya membiasakan diri makan malam jam 5 atau jam 6. Kalau jam 6 sore tidak ketemu makanan, ya udah saya nggak makan lagi. Bukan berarti karena saya ingin langsing atau ingin apa, tapi karena saya merasa kalau makan kebanyakan, untuk duduk bersila pun susahnya setengah mati. Untuk naik turun tangga pun susah setengah mati. Jadi untuk ibu-ibu bapak-bapak yang hobi cari makan malam, ya kalau bisa dikurang-kurangin sedikit ya, karena kesehatan tetap nomor 1. Jadi yang terakhir adalah nafsu tentang tidur. Terutama kalau hari libur, nafsu tidur ini kenceng banget. Pengennya santai, pengennya rileks, pengennya ya santai lah, blek tidur langsung ya, nggak gerak-gerak. Kalau bisa bangun lagi hari Senin. Apalagi kalau Senin sekolah libur, SEA Games, anak-anak sekolah libur yang suka ngantar ke sekolahan, udah deh santai, blek tidur. Nah ini ada cerita dari orang tua satu, Suhu, saya kurang baik apa sama pembantu. Pembantu saya cuma kerja dari Senin sampai Jumat karena dia punya kursus. Jadi hari Sabtu masih kerja setengah hari, Minggu free. Boleh bangun sesiang-siangnya. Su tahu apa kata pembantu saya? Neng, saya mau gaji saya tambah. Su tahu nggak gaji pembantu saya berapa satu orang? 800.000, 2 orang, jadi 1.600.000. Untuk pengurus 1 ruko, 4 lantai, 2 di atas, 1 di 2 lantai, 1 lagi 2 lantai. Cuma nyapu sama ngepel, dan ngepelnya nggak bersih. Kemudian dia menuntut gajinya naik. Saya langsung bete. Kemudian saya langsung diskusi dengan suami saya. Suami saya bilang, boleh gajinya tambah, tapi harus ikut pembantu depan seberang rumah, tuh kelihatan dari rumah. Pembantu seberang rumah, pembantunya ada 4. 1 orang pegang 1 mobil, perempuan semua. Bangun jam 4 bersihin mobil, masih siram halaman, masih nyapu ngepel segala macam. Terus sore-sore masih bersihin pagar segala macam. Sedangkan kamu cuman kerja 1 jam, 2 lantai, terus nganggur. Siang-siang boleh kemana-mana, malam tutup pintu doang. Terus kalau hari Minggu boleh free tidur. Kadang saya jam 8 masih ketok pintu. Bi, bangun Bi, waktunya sarapan. Dia bilang pembantu sekarang sudah hensing fu, benar-benar hawkingnya bagus. Tapi masih nuntut kenaikan gaji. Boleh, saya kasih 1 juta dengan syarat bangun jam 4 bersihin mobil. Bersihin semua rumah saya, bukan cuma tempat kursus doang yang ruko tadi. Dia bilang, pikir-pikir dulu. Akhirnya kembali ke tetap 800.000 dan gajinya santai.
Ya, Minggu free, bangunnya siang. Jadi kebutuhan tidur di sini benar-benar kalau diikutin nggak ada habis-habisnya. Kebutuhan makan pun kalau diikutin nggak ada habis-habisnya. Kebutuhan nama baik pun kalau diikutin nggak ada habis-habisnya. Tapi untuk nama baik, ini ada catatan khusus. Kalau harta bisa dicari lah. Badan jasmani bisa diperindah. Nafsu makan, nafsu tidur pun bisa diikutin dan ngemil terus aja ngemil terus. Toto kolesterol. Tidur terus ikutin toto kegemukan. Tapi khusus untuk nama baik ini butuh satu keahlian. Anda ingin punya nama baik, Anda bisa peroleh dari banyak hal. Satu, cari uang sebanyak-banyaknya. Anda nama baik, jadi orang paling kaya. Kalau nggak mau cari uang sebanyak-banyaknya, Anda belajar sepinter-pinternya. Anda dikenal jadi orang yang pintar. Jadi Anda harus punya keahlian khusus. Atau Anda jadi seorang penceramah. Terus, ya harus belajar juga. Ngomong sebanyak-banyaknya. Ya, Anda dikenal nama baik, si bawel. Anda nyumbang sebanyak-banyaknya. Anda dikenal sebagai seorang dermawan. Terus Anda misalkan jago ngerangkai kembang. Terus, itu pun jadi bisa bikin nama baik juga. Anda nggak usah punya keahlian segala macam. Anda cuma sibuk. Anda misalkan hobinya fashion ya. Tiap hari ke wihara datangnya matching terus. Sanggulnya warna merah, kebaya merah, sepatu merah, lipstiknya semua merah, anting semua merah. Wah, ini si ibu fashion datang. Minggu depannya ganti, kebayanya biru, anting biru, lipstiknya biru, semua warna biru atau sampai bawah sepatu biru. Juga dikenal nama baik. Oh, si ibu itu paling baik. Diajak tur sama Pak Caoming seminggu ke Cungko. Wah, tiap hari ganti. Biru, merah, kuning, pink, hijau, coklat. Wah, matching. Itu pun nama baik akan muncul. Plus tambahan. Capek, jangan bawa ibu itu. Belum beli oleh-oleh, bawaannya udah berat dulu. Udah caucung, udah keberatan kiloannya. Karena sepatunya harus matching. Jadi di sini nama baik susah dicari. Karena nama baik kalau nggak dilatih, hasilnya jadi nama yang benar-benar buruk. Jadi 5 keinginan ini, cuma 5 keinginan manusia. Nama harta, badan jasmani tadi ya, nama baik, makanan dengan tidur, ini dominan dalam hidup manusia. Dilatih hasilnya akan baik, kalau tidak dilatih hasilnya akan buruk. Mungkin penutup dari saya ya. Saya baca satu, bukan artikel sih, status orang lah sedikit ya. Dia bilang, Mang suwei ziji mang. Saya sibuk, tapi sebetulnya saya sibuk untuk diri saya sendiri. Maksudnya di sini, mungkin banyak orang yang melihat kita itu sibuk, bukan cuma saya ya. Anda sibuk, aduh ini si mama papa sibuk terus. Atau mungkin Bante ini, biku ini sibuk terus nggak pernah latihan. Nggak pernah exercise. Mang suwei ziji mang. Saya itu sibuk, kelihatannya sibuk. Mungkin di mata orang lain kita itu kelihatannya sibuk, tapi Anda harus ingat bahwa Anda itu sibuk bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Anda sibuk, ada pahalanya, ada kungte, ada satu kebajikan, ada satu kebaikan. Jadi apapun yang Anda lakukan, entah itu mencari harta, entah itu mencari nama baik, atau mencari sesuap nasi, mencari sesuap belian, ataupun sekedar tidur, istirahat, Anda harus ingat bahwa Anda sebetulnya untuk diri Anda sendiri. Apapun yang Anda lakukan sebetulnya tidak lain untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi Anda lakukan segala sesuatu dengan tulus, jangan minta pamrih, jangan minta satu imbalan, jangan minta satu balasan. Seumpama yang tadi cerita tadi, anak kecil, "Ma, saya malu naik Avanza." Anda tetap harus kembangkan sikap positif dan jangan jadi rendah diri atau mungkin jadi malu, jadi sedih. Tetap Anda harus positif dan harus mengajarkan, karena tugas Anda adalah mendidik anak Anda jadi anak yang berbakti, jadi anak yang berbudi. Mungkin teman-temannya yang ya Anda merasa Anda ada di level atas, Anda tetap harus mendidik anak Anda. Jangan jadi orang yang sombong, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan. Jangan merendahkan teman-teman yang tidak ada apa-apanya. Untuk anak-anak yang merasa dari level yang bawah, tetap anak sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya. Kembangkan sikap positif. Karena bukan dari harta
bukan dari level rumah, bukan dari villa, bukan dari kolam renang juga, bukan dari banyaknya uang di bank. Seseorang menjadi punya nama baik atau terangkat, tapi karena punya kepribadian, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi untuk orang tua yang merasa dirinya di atas, coba introspeksi diri, apakah karena anak itu sifatnya modeling, mengikuti orang tua. Jadi mungkin orang tua yang suka memarahi pembantu dengan kasar akan dicontoh oleh anaknya, dan suatu saat anak di sekolahan akan memaki anak teman-temannya dengan cara sama seperti yang orang tua memaki pembantunya itu. Akibatnya jadi anak yang bermasalah. Kemudian anak-anak yang rendah diri karena terlalu minder, akhirnya terus ya kebablasan minder terus, gak bisa tumbuh jadi anak yang positif. Ini adalah PR kita sebagai orang tua, PR kita sebagai umat Buddha, PR kita sebagai seorang manusia. Tolonglah kanan kiri kita, entah itu udah hubungan keluarga dengan kita ataupun sama sekali gak ada hubungan keluarga dengan kita, agar mereka semua tumbuh jadi orang-orang yang benar-benar punya potensi diri. Tadi ada titipan pesan dari Pak Cao Ming sebenarnya. Di sini saya diminta untuk sedikit memberitahu tentang etika. Saya rasa etika itu sudah ada ya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Cuman masalahnya ada yang lupa, ada juga yang terlalu cuek. Karena pola asuh orang tua ada yang sedikit ya cuek ya, terlalu cuek, nggak mau tahu anak seperti apa. Akhirnya terlalu lekat dengan pembantu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah cukup canggih dengan dunia internet atau dari email atau mungkin dari BB, sering lihat satu kertas ujian dalam foto-foto di BB atau di email. Ada gambar 2 orang, ibu-ibu sama 1 orang anak kecil. Kemudian di situ jawaban, saya diasuh oleh A, ayah, A, ibu, B, kakak, C, pembantu, D, siapa gitu. Yang disilang pembantu. Jadi anak kecil begitu lihat gambar ini, seorang ibu dengan anak, otomatis dia langsung berpikir dirinya sendiri bahwa saya dibesarkan oleh ABC, pilihannya langsung disilang pembantu. Nah ini ya bukan merendahkan pembantu ya, tapi Anda sebagai orang yang punya satu keluarga, 1 orang istri, 1 orang suami berkeluarga, tujuannya kan punya keturunan ya. Jarang ada orang yang menikah dengan tujuan tidak mau punya keturunan, sekedar basa-basi nikah itu nggak ada. Semua orang nikah tujuannya punya keturunan. Nah kalau memang tujuannya punya keturunan, maka keturunan adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab si pembantu. Dan pembantu namanya pembantu, bantu, sekedar membantu, bukan fokus utama. Jadi fokus utama adalah di orang tua. Nah di sini sebagai orang tua, walaupun pembantu datang untuk membantu Anda dalam keluarga, Anda tetap punya kewajiban mengurus anak. Saya punya satu kenalan umat juga lah, punya anak kembar, ya laki perempuan lah kembarnya. Sekian lama diasuh oleh pembantu, 3-4 tahunan, babysitter dan pembantu, karena anak kembar dan ibunya bareng kemana-mana. Jadi babysitter semua bawain tasnya dia. Dan ini adalah ibu rumah tangga. Jadi anak-anak, dia atur anak, jadi si kembar, ibunya dan 1 babysitter, 1 pembantu. Kemana-mana selalu berlima. Mau ke wihara berlima, mau ke undangan berlima, mau acara keluarga berlima. Semua berlima, gak pernah kemana-mana. Liburan tahun lalu, tiba-tiba babysitter sama pembantunya pulang gak balik lagi. Kemudian baru sadar, lemari ada yang hilang. Kemudian baru lebih sadar lagi, barang hilang, dia bilang gak apa-apa Su, uang saya hilang, tapi saya lebih sakit hati lagi. Karena si kembar saya jadi orang aneh. Kenapa anehnya? Masuk sekolah, karena si kembar sudah tidak TK lagi, masuk kelas 1 SD, kemudian pindah ke sekolah lain, aneh. Baru 2 minggu sekolah sudah aneh. Dipanggil oleh gurunya, orang tuanya ini, Bu, menghadap sekolahan. Anak ibu aneh. Anehnya kenapa? Angkanya jelek? Bukan, angkanya baik. Cuman anehnya waktu nyanyi, pelajaran menyanyi. Nyanyinya lagu-lagu sinetron. Lagunya lagu-lagu orang dewasa, lagu tentang percintaan yang aneh. Ditanya artinya apa? Nggak tahu. Tapi dari awal sampai habis lengkap semuanya full. Aneh. Sedangkan di sekolahnya mereka
Diajarinnya lagu-lagu yang biasa, lagu anak-anak kecil, lagu bintang kecil, lagu ini. Dia nggak tahu. Begitu sebut lagu sinetron, dia langsung nyerocos semuanya. Ditanya judul-judul film, tahu semuanya. Judul-judul film sinetron semuanya. Jadi mamanya ini bingung. Kenapa bisa begitu ya anak saya Suhu? Saya udah stres sekarang, jadi stres uang hilang, dia bilang jadi lupa. Tadinya stres hilang, hilang uang hilang. Uang saya hilang, jadi sedikit gila karena cukup banyak jumlahnya. Tapi begitu dengar anaknya itu jadi aneh, menurut gurunya, uangnya sudah lupa lagi dia. Waduh, ini anak saya besarnya mau jadi apa nih si kembar? Ditanya judul lagu sinetron semua keluarnya. Ditanya judul film sinetron semua keluarnya. Pas jalan keluar lagi, naik mobil, mau ke Jakarta mungkin, maaf di sini lihat gambar Ariel, dia langsung tunjuk, si Ariel yang gini. Cerita panjang lebar, yang lagi itu zaman Ariel lagi heboh-hebohnya. Jadi mama saya bingung, kapan ya anak saya kok belajar begituan? Saya nggak ngerti katanya, tapi dipikir-pikir lagi, ada kalanya orang tua itu kecapean. Padahal ada pembantu, tapi tetap aja capek, kemudian plek tidur siang. Nah tidurnya ini bisa bablas, tadi sway, tidur. Yang keinginan kelima. Tidur sejam setengah, atau mungkin lagi sibuk luluran ibu-ibu, atau sibuk lagi ke salon. Hari anak sama babysitter, Bi, tunggu ya, saya mau potong rambut dulu ke salon. Salonnya ngantri. Mau gak mau tunggu 2-3 jam. Nah kira-kira suster, babysitter, sama anak-anak dua ini ngapain di rumah? Kita nggak tahu. Nah ini resiko juga jadi ibu ya. Jadi kalau mau cantik ada resiko, mau jelek juga ada resiko. Tapi resikonya kalau sampai merusak generasi muda ya cukup sayang juga. Jadi di sini tugas PR kita semua, hati-hati dengan keinginan. Karena keinginan ini harus dikelola dengan baik. Bila tidak dikelola dengan baik, hasilnya akan merugikan diri kita sendiri. Saya simpulkan dulu ya. Jadi di sini ada 5 keinginan dalam diri kita manusia, termasuk diri saya juga. Harta, badan jasmani, nama baik, makanan, dengan nafsu tidur. Ini kalau tidak dilatih, saya pun kalau nggak ngelatih tidur, nggak ngelatih makan, ya udah bablas. Dari tempat terang ke tempat yang gelap. Kalau udah tempat yang gelap, tambah gelap. Nanti lahir lagi, ya jadi babi lah, jadi tengkorak, jadi babi, jadi binatang-binatang yang ya begitulah ya. Nggak bisa ngomong karena saya juga belum lahir. Tapi kira-kira di wihara dulu yang saya pernah tinggal di Taiwan, tiap pagi ada suara lonceng dengan suara drum. Lonceng kalau sudah dipukul, semua yang tinggal dalam wihara itu semua harus bangun. Kalau wihara Theravada nggak ada. Kalau masuk wihara Mahayana ada lonceng besar dengan drum besar. Begitu suara lonceng pagi-pagi dipukul di waktu yang sama. Ada yang bangun, ada yang dipukul jam 4:30 pagi, ada yang dipukul jam 3 pagi. Itu semua orang yang tinggal dalam wihara semua harus bangun. Duduk semua meditasi. Kalau dia tidak mau bangun dan tetap tidur pura-pura nggak dengar, guru saya udah bilang, nanti lahir lagi lo jadi babi, terserah. Jadi dikembalikan semua, nggak ada boleh, nggak ada tidak boleh, nggak ada hukuman juga. Cuma dikasih tahu, pokoknya kalau dengar lonceng disarankan duduk meditasi di tempat tidur. Kalau tidak mau bangun untuk duduk meditasi, lahir lagi bakalan jadi babi. Terserah lu pilih sendiri mau yang mana. Nah ini cukup berat ya moralnya, karena disuruh, jadi babi kan nakutin banget jadi babi kan. Jadi di sini nafsu tidur, nafsu makan, harta, ya harus saya jaga juga. Bukan cuma tugas Anda, tugas saya juga setiap saat. Sekianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Begitu kepada Suhu kami persilakan. Terima kasih. Sebelum mulai pertanyaan nih, saya punya cerita satu. Ada seorang pemuda zaman Buddha dulu ya. Dia pintar cari uang, kemudian ya hartanya banyak. Begitu lihat seorang biku lewat, kemudian dia melihat, kenapa nih bantainya begitu cuangin ya, begitu apa tuh?
begitu agung, begitu berwibawa. Kemudian dia bertanya, Bante, begitu agung dan berwibawa, apakah saya boleh mengikuti jejak Bante? Oh, boleh banget ya. Akhirnya terus jadi seorang bikul, anak pemuda yang kaya raya ini. Hari pertama diajarkan tentang winaya dan abhidhamma. Karena baru biku pemula, jadi abhidhamma, winaya pentingnya luar biasa. Winaya terutama pentingnya luar biasa. Belajar gak lama, mulai merasa jenuh, bosan. Dan dia merasa, ini dharma kok susah amat ya. Makin dipelajari, rasanya makin berat. Apalagi winaya ya, jumlahnya ratusan. Harus gak boleh gitu, bahkan untuk menjulurkan tangan pun ada aturannya. Untuk ngelirik aja mungkin diatur-atur juga, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Untuk melenggang jalan pun semua diatur. Lama-lama badannya pemuda ini jadi kurus kering. Dan dia berpikir ingin kembali lagi jadi orang biasa. Mencari uang seperti biasa. Kemudian dia dibawa oleh seniornya menghadap kepada Buddha. Dia cerita, saya ini belajar dharma semakin lama semakin sulit. Rasanya semakin berat, bebannya makin dipegang, makin gak sanggup lagi. Lebih baik saya lepas coba aja. Buddha jawab begini, sebetulnya tidak ada yang perlu diamati. Jadi kamu gak usah mengamati begitu banyak hal. Cuman amati satu aja. Amati baik-baik pikiranmu sendiri. Baik-baik pikiranmu itu dijaga. Maka kamu akan menemukan ya kuncinya, intinya. Jadi kita sini juga belajar begitu banyak ya, dari usia kecil sampai hari ini banyak banget yang dipelajari. Sudah tahu tentang sutra ini segala macam abhidhamma begini-begini. Ketakutan pasti mungkin muncul ya. Takut begini, takut begitu. Apalagi kalau dikasih tahu akibat membunuh bisa pendek umur, bisa ini. Akibat mencuri bisa ini, akibat berzina bisa ini segala macam. Nah, untuk orang-orang yang punya usaha menjual binatang atau mungkin punya restoran seafood lah segala macam, itu akan jadi beban mental. Tapi ingat kata-kata dari Buddha tadi. Tidak ada yang perlu diamati, tidak ada yang perlu diawasi selain mengawasi pikiran kita sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Amitabha Su, saya mau bertanya. Ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal, kenapa dalam jangka waktu tertentu seperti sebelum 49 hari atau 100 hari kita tidak boleh pergi ke tempat resepsi pernikahan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, di sini tadi seperti yang tadi saya bilang dari Buddha. Tidak ada yang perlu diamati, jagalah pikiranmu sendiri. Itu sebetulnya Buddhis. Tapi kalau disambungkan dengan pertanyaan yang tentang kematian 100 hari, ini tradisinya orang Chinese, tradisinya orang-orang daratan sana, turunan Cina, turunan Cungko. Termasuk sebagian besar dari kita yang ada di sini. Ini bagus ya, 49 hari, 100 hari gak boleh pergi ke rumah orang. Kalau zaman dulu kayaknya tahun-tahunan ya, gak boleh cukur jenggot, gak boleh cukur jenggot, gak boleh potong rambut. Kemudian harus pakai baju putih, terus ada ininya warna hitam atau warna biru, warna apa segala macam selama bertahun-tahun. Lewat 3 tahun, free, bebas. Ini masalah etika, ini masalah tentang tata krama. Kalau misalkan saya mengalami kedukaan orang tua saya meninggal, saya menurut etika masyarakat harusnya berduka cita dan harusnya bersedih. Karena orang yang dekat dengan saya, orang yang sudah membiayai saya, orang yang sudah menjaga saya meninggal. Saya tidak boleh tertawa dan saya harus menangis. Jadi ada kebiasaan untuk beberapa suku. Mama saya kebetulan orang Hokcia, jadi mama saya cerita waktu papanya meninggal, dia dicubit harus nangis meraung-raung. Dan dia nggak bisa nangis karena papanya kebetulan juga sudah tua. Jadi kakek saya sudah tua, tapi saya karena mama saya orang Solo, jadi saya nggak ikut pulang Solo waktu itu ya. Jadi mama saya cerita, sengsara amat si papa meninggal, saya dicubitin harus nangis dan nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa dan harus kencang-kencangnya. Dan mama saya bilang saya nggak hobi nangis dan suruh nangis begitu susahnya setengah mati. Tapi orang-orang zaman dulu, mama saya cerita, sengaja bayar orang untuk menangis di rumah duka, karena kalau nggak menangis disebut tidak berbakti. Itu pandangan orang-orang zaman dulu. Nah sekarang kalau kita pergi ke tempat orang menikah di saat orang tua kita atau keluarga terdekat kita meninggal, menikah adalah satu
kalau bilang Mandarin sise ya, satu peristiwa yang bahagia. Sementara meninggal dunia adalah peristiwa yang benar-benar berbalikan. Duka cita, satu lagi sukacita. Orang sedang berduka cita itu nggak mungkin ketawa. Dan orang sedang sukacita jarang menangis, tapi ada yang menangis karena bahagia atau terharu. Orang sedang duka cita tidak mungkin pergi ke tempat orang yang sedang tertawa terbahak-bahak. Jadi nggak etis banget kalau orang yang sedang duka cita tiba-tiba pergi ke tempat orang yang sukacita. Itu masalah etika. Terus satu lagi, kebiasaan saya kecil dulu, mama saya suka bilang, nih saya orang Hokce jadi manggil kakek saya, kakek lu baru meninggal, ingat ya, jangan masuk ke rumah orang. Terus saya bilang, kenapa nggak boleh masuk rumah orang rumah teman saya? Kan dia nggak tahu kakek saya meninggal, bohongin aja pura-pura, kan dia juga nggak tahu ya kita lagi duka cita. Terus sama saya bilang, lu kayak orang nggak tahu aturan aja, lu kata jangan bikin malu gua. Nah jadi di sini kembali lagi kalau sebetulnya boleh, yang punya rumah pun nggak melarang kita ke rumah dia ya, karena kita kayak generasi saya ke bawah nggak ngerti aturannya. Tapi orang tua kita itu nanti dibilang nggak didik anaknya dengan baik, aturan aja kagak tahu, aturan sepele aja nggak ngerti. Jadi akhirnya untuk menjaga nama orang tua, kalau ada orang meninggal ya cuma sampai depan pagar doang, dah gitu doang. Tapi di sini kembali lagi ke masalah kebiasaan etika, karena kita adalah orang Chinese, orang Tionghoa. Jadi mau nggak mau harus jaga etika ini supaya orang tua kita dicap, didik anaknya dengan baik, jangan sampai orang tua kita dicap nggak bisa didik anaknya dengan baik. Itu masalahnya. Jadi kalau misalkan ketemu orang Tionghoa lagi, ya saya nggak akan berkunjung ke rumah dia. Tapi kalau saya ketemu orang pribumi, saya tetap masuk ke rumah dia karena dia nggak tahu aturan orang Tionghoa, nggak boleh berkunjung ke rumah orang-orang pribumi. Nggak boleh berkunjung ke rumah orang-orang yang sedang orang-orang duka cita, nggak boleh pergi berkunjung ke rumah orang lain. Tapi orang pribumi nggak tahu. Sial nggak ada masalah. Nah, jadi di sini kembali ke konsep yang dulu cerita zaman dulu, zaman Buddha. Kita juga sering dengar berkali-kali tentang kisah Gotami. Kisah Gotami kehilangan bayinya, anaknya meninggal. Kemudian dia sibuk mencari obat supaya anaknya ini hidup kembali. Dan Buddha menyarankan carilah segenggam biji lada, di mana biji lada ini diperoleh dari orang yang tidak pernah mengalami kematian. Kisah Gotami kemana-mana pergi cari. Nggak ada. Semua orang mengalami kematian. Kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya, pamannya, semuanya pernah mengalami kematian. Tangannya kosong, kembali kepada Buddha. Buddha bilang, semua orang mengalami kematian, jadi kematian bukanlah satu hal yang tabu atau hal yang bikin orang lain sial. Jadi di sini pertanyaan ini, dalam 49 hari atau 100 hari, boleh nggak pergi ke rumah orang atau ke resepsi pernikahan? Sebaiknya ditunda dulu, karena kita sedang duka cita. Jadi orang lihatnya, benar-benar nggak berbakti ya, orang tua baru meninggal kok pergi ke tempat orang-orang yang lagi happy, itu aja sih. Tapi kalau sekiranya Anda merasa ya nggak apa-apa ya, kembali lagi terserah dah, paling siap-siap diomongin orang kali ya. Cuma tahan nggak omongan orang, kadang-kadang lebih tajam daripada silet, itu masalahnya. Anda siap nggak? Kalau nggak siap ya udah ikutin aja, jangan bilang seperti ini ya. Anda punya anak perempuan, atau saya deh, saya perempuan, kemudian saya nikah. Saya nikah dari keluarga suami saya. Berarti kalau saya perempuan, saya nikah, berarti kan saya ikut, dianggap udah keluar kan, ikut sama keluarga orang. Terus dari keluarga saya ini ada yang meninggal nih, kakek saya atau siapa saya meninggal. Karena saya orang luar. Kalau dari keluarga suami saya menikahkan keponakannya, atau misalkan keponakan atau sepupu kami misalkan menikah, itu saya boleh pergi ke tempat dia menikah karena saya sudah dianggap orang luar gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak suami yang duka cita, saya ini sepupu saya menikah misalkan, saya sama sekali nggak boleh berkunjung ke rumah orang yang sepupu saya ini yang lagi bahagia karena saya sudah ikut keluarga suami. Jadi kalau ngikutin tradisi cukup ribet ya, makanya jadi biku lebih enak, nggak usah pusing. Nggak ada ciong-ciongan, tutup peti ya lihat aja, masuk peti kayak ada orang bilang,
Puncak-puncak namanya ciong ada dua. Jadi ada satu yang happy, satu yang sedih. Disebut ciong itu nggak bener-bener ciong dari saat meninggal sampai bener-bener kremasi apa dikubur. Jadi ada puncak-puncaknya. Pada orang meninggal dulu, puncak-puncaknya ciong itu waktu tutup peti, plek nggak lihat lagi, karena itu sedihnya luar biasa. Iya dong, lihat sedih mati, lihat mati aja udah sedih. Tiba-tiba nih peti ditutup plek, berarti kan nggak bisa lihat lagi mukanya, itu kan sedihnya luar biasa, akan pecah tuh tangis langsung sama-sama. Entah itu laki atau perempuan semua sama-sama saya sudah beda dunia dengan yang meninggal. Itu puncaknya, ngedrop. Nah itu namanya ciong. Terus waktu peti mau keluar, diangkat, set itu juga, itu masih belum. Waktu peti mau masuk ke tempat bakar dan atau mau masuk ke lubang kuburan, itu benar-benar puncaknya. Nah itu sedihnya luar biasa, itu disebut ciong besar. Jadi yang belum siap, ya dibilang jangan lihat. Atau mungkin jangan nengok, atau mungkin lihat kemana deh, terserah, pokoknya jangan lihat. Kalau orang lagi happy, itu katanya pengantin mau masuk rumah, itu yang puncak-puncak dia bahagia, itu akan menyedot energi dari orang-orang yang lemah. Semua energi disedot. Nah orang yang lemah jatuh sakit. Terus puncak-puncaknya lagi potong kue atau lagi tukar cincin, saya nggak tahu. Itu puncak-puncak bahagianya. Nah itu kalau nggak kuat, ya ketarik energinya. Itu bicara ciong. Tapi saya bilang di sini, buat saya ciong nggak ada efek. Kenapa? Satu, setiap orang dari pagi 00.00 sampai 00 sampai 23.59 itu ada baik, ada buruk, selalu naik turun. Kalau orang yang percaya dengan aura ini kan ada ya dalam diri manusia. Itu ada yang tebal, ada yang tipis. Yang bisa lihat mungkin bisa lihat lagi warna-warninya. Hijau, kuning, ungu segala macam ya mungkin. Nah di sini kalau orang ini banyak berbuat baik, banyak melatih cinta kasih, punya kebijaksanaan baik, konsentrasinya tinggi, pokoknya exercise-nya tadi bagus, maka energi ini kuat banget. Contohnya Buddha sendiri. Buddha dari jauh baru lihat aja orang-orang udah langsung bergetar-getar perasaannya, terkagum-kagum, wah ingin memberikan persembahan kepada Buddha. Nah sekarang getaran kuat begitu, dari jarak jauh berapa puluh meter pun sudah terasakan getarannya ada. Nah kalau Anda nggak pernah exercise atau saya nggak pernah latihan, kecil banget ini getarannya. Disenggol orang sedikit, disenggol maksudnya di sini, dimaki orang sedikit, dimarahi orang sedikit, ada orang nangis, ada orang tertawa terbahak-bahak ke bawah. Jadi tadi dibilang lagu tadi, batin itu harusnya kokoh seperti batu karang. Jadi kalau Anda exercise-nya kuat, kayak kuda-kudanya kuat nih kalau orang sekolah olahraga, kayak kungfunya kuat, kuda-kudanya kuat, kakinya disikut orang pun tetap dia kuda-kudanya kuat. Batin pun sama. Disikut sama orang, kalau dia batinnya kuat, itu akan kokoh seperti batu karang. Disikut oleh makian, dia akan kokoh. Disikut oleh bencian, oleh kata-kata yang menusuk hati, dia juga tetap kokoh seperti batu karang. Atau mungkin ditusuk oleh kesedihan-kesedihan. Di saat orang sudah menangis meraung-raung karena dia benar-benar menjaga kesadarannya, menjaga pikirannya dengan baik, dia tidak akan ikut menangis, tapi dia akan menyadari, oh inilah anicca, anatta, dukkha. Semuanya benar-benar ada, nyata, di depan mata saya. Jadi di sini disebut ciong itu kapan? Kalau Anda satu nggak pernah exercise, kedua ya otomatis ininya lemah kesadarannya. Kalau kesadarannya lemah, ya udah deh terombang-ambing seperti perahu di atas itu lautan, nggak ada ujungnya, nggak ada tujuannya. Lebih menyedihkan lagi. Jadi di sini disarankan Anda harus exercise, fisik dilatih, batin juga dilatih. Terutama pikiran harus terus dilatih. Jadi di sini tradisi dengan agama Buddha tidak perang, tapi dicampur, digabungkan. Tetap kita harus hormatin tradisi, karena dari tradisi maka kita hari ini ada di sini. Kalau kita nggak ikutin tradisi, ya nggak tahu. Jadi warga negara Indonesia pun ya tetap ada tradisinya ya. Entah orang Jawa, orang Batak, bahkan mereka kuat sekali. Nah kita pun sama. Cuman kalau emang udah mengalami kematian, Anda boleh memilih mau ikutin tradisi atau mau ikutin Buddhis. Kalau tradisinya Buddhis, ya simpel aja. Lilin perlu, punya dana nggak punya uang, ya udah nggak usah pakai lilin.
pakai buah, pakai kue, pakai bunga, punya dananya, mau, nggak usah kasih apa-apa. Yang penting ada pelimpahan jasa, ada pembacaan parita untuk pelimpahan jasa. Kalau Anda punya uang, ya udah pakai rame-rame, ada buah, ada kue segala macam. Itu semua cuma tradisi aja. Karena takut kalau keluarga yang meninggal lahir di alam yang menderita, menyedihkan, terus nggak bisa makan, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sebetulnya orang hidup nggak susah-susah banget ya. Cuman kadang-kadang ceramah-ceramah dibikin jadi kayak ribet, susah banget. Ada satu cerita di sini ya tentang satu orang juga nih. Dia bilang, Suhu, saya ini jualannya seafood dan saya sekarang sejak kenal agama Buddha, saya tahu kerjaan saya itu salah. Tapi saya nggak mungkin ganti haluan. Ada mantra atau sutra apa nggak, Suhu, supaya saya bisa ya hidupnya aman-aman terus sampai nanti? Saya bilang, ya kalau sudah tahu tentang agama Buddha, tidak boleh membunuh, tahu sendiri seafood nggak mungkin makan kerang pesan cuma 1 biji kan? Pasti sekilo, sepiring. Sudah tahu resikonya ikan teri, nggak mungkin makan cuma 1 biji doang, pasti kan banyak jumlahnya. Itu ada efek sampingannya, yaitu karma buruknya. Kalau sudah tahu resikonya seperti itu, ya Anda bisa mengajak suami untuk pindah haluan. Anda siap nggak jadi orang miskin di usia 40 tahun? Sementara orang-orang berprinsip, life begins at 40. Dan Anda 40 tahun malah ganti haluan. Siap nggak? Di saat seafood maju, bahkan mau buka cabang lagi di 2-3 tempat, tiba-tiba kenal Buddhis dan harus ganti haluan, tiba-tiba 0 lagi di usia 40 tahun. Siap nggak? Ya suami saya, Suhu, bukan saya loh. Jadi membela diri. Suami saya sih nggak bantu suami, udah tahu dia jualan seafood, ya udah. Saya cuma ajarin suami dan jadi suami buka sendiri, saya sih enggak. Tapi kan kamu istrinya menikmati. Ya saya jadi banyak berbuat amal sekarang, Suhu, nyumbang sana, nyumbang sini. Ya asal kamu tahu, menyumbang ada karma baik, membunuh ada karma buruk, nggak bisa digabungkan jadi satu. Ini kendala orang-orang yang sering seperti itu. Usahanya ini penting banget dominan. Jadi masalah harta ini memang susah-susah gampang ya. Supaya tidak merugikan orang lain memang gampang teorinya. Tapi saat dipraktekkan, usaha yang sudah terlanjur ditekuni, ayam goreng. Suhu, ini usaha turun-temurun ayam goreng sama suami saya. Sekarang saya udah usia 70 tahun, saya udah gak mau bunuh-bunuh lagi, jadi saya kasih ke anak saya. Terus gimana usahanya maju, Ci? Ya gitulah, Suhu, ya namanya usaha ayam. Mungkin karena dulunya saya usaha ayam bantu suami, jadi sekarang gini, Suhu, badan saya suka sakit-sakitan. Sebentar sininya sakit, sebentar sininya sakit, sebentar pinggangnya sakit, sebentar nggak bisa jalan. Ya udah tutup aja, ganti. Anak-anak kamu kan baru belajar. Iya sih baru belajar. Udah ganti aja usaha yang lain. Tapi sayang, Suhu, namanya udah dikenal orang. Jadi di sini yang tadi saya bilang UI ya, nama baik. Itu pentingnya luar biasa bagi sebagian orang walaupun sudah kenal agama Buddha. Sayang, Suhu, namanya sudah dikenal. Jadi kalau orang-orang Jakarta datang ke Bandung, ini orang Bandung, datang dari Jakarta ke Bandung, pasti ke tempat saya karena namanya udah dikenal orang. Jadi kalau saya sampai ganti haluan, jual peniti misalkan ya, kan gak dikenal orang. Aduh, kayaknya gimana ya? Ya udah, saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak kalau sudah begitu. Anda siap nggak ganti haluan? Saya bisa ganti haluan, itu saya. Udahlah, saya tinggalin semuanya, saya lepasin semuanya. Yang penting hidup hari ini dan seterusnya saya bahagia. Bahagia dengan konsep saya Dharma. Walaupun bagi orang mungkin aneh, apa-apaan sih? Ini orang gak ada rambutnya, pakai baju begini. Kayak saya di kampus, orang asal lihat saya. Oh kemarin di kampus saya ada acara baksos. Baksosnya karena saya dari jurusan konseling, jadi baksosnya bukan bagi-bagi sembako, tapi kita kunjungan ke Sanggar Ciliwung di daerah Kampung Melayu sana. Kemudian saya jadi dari kampus ke sini saya bawa mobil sendiri. Kemarin sampai kampus saya bawa mobil taruh di parkiran, jam 6:30 kan mesti registrasi. Kemudian dari kampus ke Kampung Melayu ada jadi satu kelompok 10 orang, ada leadernya. Leadernya ini dikasih ongkos mikrolet pulang pergi. Nggak tahu berapa, ada bukan angkatan saya, angkatan atas saya senior. Jadi kita semua sama-sama naik mikrolet. Saya masih mikir nih,
Baju buka jangan, buka jangan. Tahun lalu bajunya saya buka nih yang coklat ini, tinggal pakai baju dalamnya doang. Tapi tahun kemarin kunjungannya dekat Atmajaya di belakang Semanggi, Sanggar Anak Jalanan. Jalan kaki aja saya buka jubahnya, karena semua suster disuruh lepas jubah. Karena mereka mungkin dari Atmajaya sekolah Katolik, suster-susternya kalau pakai jubah juga dikiranya bawa-bawa agama Katolik. Kalau saya, mereka terserah suhu gitu ya. Saya pikir-pikir, udahlah saya menghormati Atmajaya, saya jalan kaki, saya buka coklatnya ini, saya jalan. Gak ada masalah tahun lalu. Tahun ini bermasalah saya di mikrolet. Ceritanya nih dari Atmajaya jalan kaki sampai ke depan Sampurna situ, terus nyebrang jembatan kan. Terus naik mikrolet yang 44. Saya bilang seumur umur tinggal Jakarta, baru kemarin naik mikrolet, baru tahu ya rasanya mikrolet seperti itu. Ya cukup kasihan juga saya. Naik mikrolet 44, 44, iya turun sampai ke depan Kampung Melayu, stasiun terminalnya, terus nyebrang lagi naik 11 atau 10 saya lupa. Kan teman saya sekelompok harusnya 10, tapi karena yang satu orang buta udah jalan duluan, 3 udah jalan duluan dah, tinggal sisanya 7 orang. Saya begitu duduk pakai coklat, saya pikir-pikir, naik mikrolet ini jubah nggak usah dibuka dah. Lagian juga kan belum sampai tujuan, nanti sampai tujuan baru saya buka. Jadi selama naik angkot, toh banyak biku-biku naik angkot udah biasa kan, naik bis-bis, jadi no problem. Saya baru juga naik mikrolet, duduk plek, pantat duduk sek. Ini supir jajaran begitu. Supirnya ngomong gini sama saya, bang, panggil abang, dia kan nggak tahu. Saya laki atau perempuan? Bang, situ dibotakin sengaja ya? Dapat duit berapa? Lagi main sinetron ya? Bayarnya tinggi ya? Terus saya lihat dari gini kan, saya lihat. Botak juga sama. Tapi usianya udah 50 tahun kali ya supir. Terus saya lihat, ini orang nanyanya serius apa bercanda ya? Tapi saya sudah biasa dibercandain sama orang-orang di jalanan ya, kayak botak-botak, Amitabha atau apa gitu. Jadi saya kalau ada orang ngomong Amitabha, kebanyakan nonton film Sun Gokong begitu, saya akan balas lagi dengan Amitabha. Karena saya rasa, ya seperti Amitabha ada janji di 48. Siapapun yang bisa menyebut melafal nama Amitabha atau mungkin Amitabha Buddha, tidak sengaja maupun sengaja, tetap ada jalinan jodoh dengan Amitabha, dengan Amitabha Buddha. Dan suatu saat, entah kesempatan yang kalpa berapa atau kelahiran yang berapa, orang ini akan ditolong oleh Amitabha Buddha. Itu prinsipnya saya. Jadi saat saya ketemu anak-anak di jalan yang tiba-tiba lihat Amitabha, walaupun melecehkan, bagi saya itu satu karma baik. Karena anak ini punya suatu saat ada kesempatan untuk berjodoh dengan seorang Buddha. Jadi kalau ada anak kecil Amitabha atau mungkin di jalanan kayak perapatan supir bajai, tukang ojek ngomong Amitabha, saya suka jawab lagi Amitabha. Jadi kemarin di supir mikrolet ini, hei bang, botak begitu dikasih bayaran berapa? Tinggi ya bayarannya. Kamu lagi main sinetron ya? Saya lagi mikir otak saya. Bercanda apa bener-bener? Apa saya harus jawab bercanda apa jawab beneran juga ya? Masa saya bilang saya biku? Tapi kan kelihatan dong, karena saya jalan naik angkot itu dari arah depan. Dan dia pasti lihat proses saya nyebrang jalan sampai naik mobilnya dia. Terus saya bilang, iya, lagi sandiwara. Saya jawab begitu. Terus saya bilang, tinggi ya bayarannya? Tinggi ya? Saya bilang udah gak bener nih, terus saya diam ketawa aja. Terus dari kaca spion dia liatin saya terus. Tapi kan ada teman-teman saya di situ. Udah gitu, terus dia liatin saya terus dari spion. Terus saya mikir, ini orang tahu nggak saya perempuan ya dengan suara seperti ini. Tapi kayaknya nggak ngeh tuh saya perempuan, karena tiap kali isi bensin, walaupun udah tahu suara cempreng begini, masih juga dibilang mas, mbak, bapak, abang, rokok bang, rokok bang. Makanya agak malas kalau pergi ke toilet ya, karena sering dikejar-kejar orang si mbak-mbaknya. Pak, salah masuk. Kan saya lebih tahu daripada situ kali ya. Sampai ke airport, nah kalau di Indonesia nyebelin memang. Kalau orang luar negeri enak, mereka cuek aja. Kalau orang Indonesia dikejar-kejar, Pak, salah. Gua tahu gua salah, biarin aja. Emosi lama-lama, darah tinggi. Urusan kecil, toilet bisa darah tinggi. Nah ini si abang nih, saya liatin saya terus. Saya lihat dari spion. Kalau saya lihat dia lihat saya. Tapi saya pikir lagi, dia nggak tahu saya perempuan. Saya lebih baik jangan lihat dia daripada saya tiba-tiba ditonyok-tonyok sama orang.
Dikira nantangin dia, karena preman-preman begitu, ya namanya preman. Cuma lihat mata aja, apa lo lihat-lihat? Kan begitu ya jawabannya. Saya juga, udahlah saya nggak lihat aja. Satu teman saya si Batak itu, si Coki. Bang maju dong bang, cepetan nih, kelompok lain udah maju. Saya kelompok 8, semuanya 10 kelompok. 2 kelompok lagi udah naik mikrolet, semua udah jalan. Tinggal mobil kita belum jalan. Bang maju dong bang, udah pada maju nih kelompok yang lain. Dalam hati saya, ini anak dasar anak ABG ya, 18 tahun. Udah tahu penumpangnya cuma 7 orang doang, kagak mungkin dong maju. Dia kan cari bayaran. Kecuali kalau kita ya charter 1 mobil. Ini si abang malah jawab begini. Belajar, pakai mata belajar katanya. Lihat. Terus ini anak ABG jawab lagi. Saya mau belajar bang, apa yang mesti dilihat? Aduh, saya bilang kacau juga nih anak. Saya udah gak mau lihat spion dah. Terakhir teman saya yang lain lagi yang angkatan atas bilang, udah kita ganti angkot yuk, pindah aja. Terus si abangnya bilang, udah pindah aja. Aku juga nggak butuh kalian. Ya udah, kita buru-buru turun semuanya, pindah mikrolet. Begitu pas saya di belakang mikrolet, tahu dia mundurin mikrolet mau nabrak saya gitu. Terus saya langsung mundur, saya langsung dalam hati cuma bilang ini, karma buruk apa ya yang saya lakuin di masa lalu sampai ketemu sama-sama si botak juga, beda wujud, dan tiba-tiba kata anak-anak kok nyolot gitu sama suhu, dan mereka mati-matian bela suhunya gitu, walaupun beda agama. Jadi di sini tahun ini ternyata saya ketemu ya masalah gara-gara jubah coklat ini. Akhirnya sampai Kampung Melayu turun angkot saya langsung buka coklatnya ini tengah jalan. Susternya udah ganti jubah. Sus tolong pegangin, saya mau buka coklat saya. Pas pegang ada umat lewat. Su lagi ngapain? Enggak, ini mau ke sono. Salah melulu ya. Enggak, ini saya mau ke sono, mau ke Sanggar Ciliwung, mau dibuka ini supaya apa? Supaya enak dilihat orang. Jadi ya kendala juga. Ini hari ini sharing aja deh, gak ada yang nanya lagi. Sampai ke Sanggar Ciliwung, ya sanggarnya sih gak gitu besar, kecil lah. Kita di jalanan, terus karena acaranya bukan bakso, baksosnya jenisnya konseling, jadi kita bikin dinamika kelompok, permainan, game-game kayak sekolah minggu biasa gitulah. Kemudian ternyata yang bikin adalah seorang romo, mantan pastor. Jadi saya pikir-pikir di sini otak saya muter sendiri ya. Oh ternyata kita ini Buddhis, ya termasuk saya juga lah, PR buat saya juga. Rendah tapi tinggi tapi rendah. Kalau mereka rendah, benar-benar rendah ya, sampai anak-anak jalanan pun diurus. Bahkan sanggar-sanggar pun tetap pembinanya dari mereka semua. Sementara kita Buddhis ini cuma ngasih pulang. Gak ada yang pengen terus konsisten sampai ke pendidikan seperti itu. Yaitu kendala saya juga lah. Nah di sini dosen saya yang lain lagi ada satu kuliah namanya teknik konseling. Jadi di sini kita ada pendekatan dari ya segala macam psikolog dah, saya juga nggak tahu apa. Saya udah bikin. Dosen saya tanya, kamu dari agama Buddha apa Hindu? Ya ilah, dalam hati si bapak ini, kok nggak tahu Buddha apa Hindu, bedanya apa ya? Saya Buddha pak. Oh, lebih baik yuk pakai teknik konseling dari agama Buddha. Nanti kalau tidak mengerti boleh tanya saya, karena Buddhis itu banyak banget isi dalamnya. Di sana saya di Atmajaya karena mayoritas semuanya Katolik, dan angkatan ke atas saya cuma satu doang yang agama Buddha, semuanya itu Katolik, Islam, Kristen gitu. Saat Bapak ngomong seperti itu, Buddhis itu kaya banget, dan saya benar-benar bangga dengan Buddhis. Saya cukup bangga, dan saya agak sedikit bahagia luar biasa. Dosen saya memuji Buddhis itu luar biasa. Teknik konseling di Buddhis banyak banget. Strateginya di Buddhis tentang konseling banyaknya luar biasa. Bahkan filsafatnya di Buddhis tingginya luar biasa. Dan kita di sini tidak memanfaatkan teknik Buddhis untuk jadi orang-orang itu konseling dengan cara apa? Tujuannya supaya orang-orang yang mentalnya sehat, tadinya sehat mentalnya yang sedikit sakit nih karena stres, karena trauma segala macam, bisa kembali lagi normal, sehat kembali. Kalau saya masukin konsep gini. Filsafat manusia ditinjau dari agama Buddha tentang manusia yang sehat, umum, bukan artinya mencapai kesucian atau orang-orang yang sudah level atas. Adalah orang-orang yang benar-benar bisa memahami tentang anicca, anatta, dan dukkha. Persis kayak tadi lagu tadi yang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik nyanyikan ya. Anatta, anicca, dukkha itu basic utama. Kalau orang bisa mengerti, memahami, terus menyadari 3 ini dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, itu disebut sehat. Ditimpuk orang, ya udah, anicca,
entar lagi lewat, duka. Ya inilah kehidupan. Juga anatta. Apa sih yang sakit hati? Ini semuanya anatta, nggak ada aku di situ. Orang yang sakit, menurut agama Buddha, menurut kita yang simple-simple ini, yang secara umum Buddhisnya nggak tahu dalam ini, orang yang sakit adalah orang yang benar-benar nggak bisa menerapkan anicca, anatta, dukkha dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedih, sedih. Saat berpisah dengan yang dicinta, sedih. Saat nggak tercapai keinginan, sedih. Saat berkumpul dengan yang dibenci, juga sedih. Nggak bisa memahami, bukan memahami, menerima kenyataan seperti itu, kita sakit. Itu namanya konsep manusia yang sakit di situ. Jadi sekarang strateginya apa? Kita harus semua menerapkan untuk memahami anicca, anatta, dukkha dengan sebaik-baiknya. Dengan cara banyak. Bisa meditasi, bisa melafal mantra, bisa melafal sutra, bisa membaca sutra, hidup puas diri, berpikir positif. Itu Buddhis kan? Dan mereka semua membawa pikiran positif ini kemana-mana. Tapi sebetulnya kaya banget agama Buddha itu. Jadi di sini, ya, keinginan-keinginan yang begitu banyak dalam diri kita, kalau semakin dikembangkan lagi, ditumbuh suburkan, itu akan membawa pada yang tadi, manusia yang sakit. Kalau Anda ingin sehat, mentalnya sehat, Anda boleh cari harta, nama baik, nafsu makan, nafsu tidur, Anda manfaatkan dengan baik. Tapi ingat, anicca, anatta, dukkha itu ada. Dan Anda harus mawas diri. Jangan sampai Anda jadi manusia yang sehat, dari manusia sehat ke manusia sakit, kemudian harus konseling. Kita semua di sini jumlahnya banyak banget sampai ratusan orang. Kalau Anda bisa jadi konselor untuk diri Anda sendiri, Anda bisa mengobati luka batin dalam diri Anda sendiri, kalau boleh pinjam istilah luka batin, maka Anda satu orang bisa nolong satu orang. Istri Anda, anak Anda, kira-kira dunia bahagia nggak? Bahagia. Karena Anda harusnya mengobati diri Anda sendiri. Kurangi keinginan. Agak sulit sih ya. Kayak tadi. Sayang suhu namanya udah dikenal orang. Nanti kalau bikin lagi nggak dikenal orang, saya mulai dari nol lagi. Kan malas, udah capek. Udah usia segini. Jadi keinginan itu benar-benar luar biasa. Kalau dipupuk, dikembangkan, ya siap-siap jadi hutan lebat. Jadi Anda harus sering jaga supaya hutan-hutan ini tetap indah. Itu caranya gimana? Anda butuh strategi, Anda butuh teknik. Anda sendiri yang tahu gimana caranya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat siang, hati-hati pulang ke rumah, karena jangan dibilang, Biku nggak mungkin celaka, buktinya ada juga suhu ya ketabrak motor ya, 2 minggu lalu ya. Digelodok lagi yang begitu ramainya. Kemudian yang penabraknya kabur lagi. Jelas-jelas digelodok yang begitu ramai. Terus nabraknya kencang sampai otaknya hancur-hancur begitu. Iya, jadi suhunya jatuh, katanya nabrak trotoar, dalamnya tempurung, darah semua. Sekarang kalau tempurungnya dibuka, nanti nggak bisa balik lagi karena udah hancur, remuk. Sekarang kalau darahnya disedot, otaknya juga kesedot. Ternyata suhu juga masih punya karma. Jadi ya hati-hatilah, hati-hati. Kita hati-hati di jalanan, orang lain belum tentu hati-hati. Kecelakaan ada aja di mana-mana, bisa asnya putus, bannya bocor, ada aja penyebab. Tetap ya diusahakanlah ya, dalam mobil, yang naik mobil, setel CD, doa sutra apa segala macam, biar tetap ya ada bodhisattva yang tetap melindungi. Kita tetap masih punya keinginan, termasuk saya, aman. Paling enggak jangan sampai mati di jalanan hancur berkeping-keping lah ya. Kalau mau matinya enakan dikit, langsung duduk, langsung blok mati, lebih enak. Tapi kan itu kembali ke karma kita lagi. Jadi hati-hati pulang ke rumah, jangan pikir, masih siang, masih ini, masih itu, jangan. Tetap hati-hati, 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 itu aja. Sekian, selamat siang, Namo Buddhaya.